bersama dengan Kepala Kantor SAR Banda Aceh telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring bersama dengan Ibnu Haris. Selamat pagi Pak Ibnu. Selamat pagi Pak Ibnu. Selamat pagi Mbak Adisti. Iya Pak Ibnu. Selamat pagi Mbak Adisti. Ya Pak Ibnu, kami ingin tahu dulu untuk Provinsi Aceh dari data yang Anda himpun masih ada berapa warga lagi yang kemudian masih dinyatakan hilang atau dicari, Pak Ibnu? Ya, jadi sampai dengan hari ini ya tanggal 6 Desember tahun 2025 tepat pukul 7 sampai pukul 7 tadi pagi itu untuk korban yang kita masih dalam pencarian itu berjumlah 92 orang ya dari seluruh Aceh dengan meninggal dunia 349 orang dan selamat itu yang sudah kita evakuasi 3.451 orang. Jadi masih ada 92 orang lagi yang masih kita dalam pencarian begitu. Jadi untuk Provinsi Aceh ini masih ada 92 orang lagi yang hilang dan masih dicari sampai saat ini. Dari pengamatan Anda di lapangan dan juga pantauan di lapangan yang rekan-rekan juga saat ini lakukan, apa yang menjadi kendala dari proses pencarian? Apakah memang karena tebalnya lumpur atau kemudian masih kekurangan alat berat di sana? Ya, jadi kita laksanakan proses evakuasi, pencarian, pertolongan terhadap korban. Memang ada beberapa kendala yang kita hadapi ya, terutama yang pertama adalah material-material banjir, sisa banjir ya, seperti lumpur, kemudian kayu-kayu ya, kemudian juga beberapa akses yang masih berusaha kita tembus. Kita masih membutuhkan alat-alat berat ya untuk proses evakuasi. Kemudian juga seperti material seperti kayu ya, kayu-kayu besar, kemudian juga lumpur ini kan sedikit bukan menyulitkan tapi sebagai tantangan ya untuk kita ya untuk melaksanakan proses evakuasi serta pertolongan terhadap. Oke, baik Pak Ibnu. Jadi sampai saat ini memang ada tantangan terbesar yang saat ini dihadapi Halo oleh Mbak, tim bisa SAR. dengar suara saya? Iya, agak terputus Pak Ibnu Haris mungkin karena terkendala sinyal, tapi saya menangkap apa yang Anda informasikan bahwa memang tantangan yang saat ini dihadapi oleh tim SAR dari Banda Aceh adalah dalam proses pencarian korban hilang, salah satunya adalah banyak sekali tumpukan kayu, kemudian juga tebalnya lumpur dan masih minimnya alat berat, itu yang menjadi tantangan tersendiri ya Pak dalam proses pencarian terhadap orang hilang. Pak, terkait dengan juga soal pelibatan tim anjing pelacak, apa yang juga diikut sertakan dalam proses pencarian terhadap korban hilang ini, Pak? Ya, jadi saat ini kita masih proses ya, pertama kita masih menggunakan rubber boat ya, karena masih ada beberapa daerah itu yang masih tergenang air. Seperti ini sedang melakukan penyisiran di Sungai Tamiang ya, itu mungkin kita masih menggunakan rubber boat. Kemudian juga kita masih menggunakan peralatan-peralatan lain seperti drone dan lain-lain. Kini ini memang di dalam rencana kita ya, K9. Nanti pada tahap selanjutnya kita akan menggunakan K9 dan kita sudah memiliki K9 untuk kita kerahkan nanti ke lapangan begitu. Untuk wilayah terisolasi sampai saat ini yang belum bisa dijangkau oleh tim SAR, dari pemetaan tim SAR Banda Aceh sendiri ada berapa wilayah Pak yang sampai saat ini masih terisolasi dan sulit sekali dijangkau melalui darat? Ya itu melalui darat ya, melalui darat. Kalau sebenarnya semua daerah sudah kita sudah ada tim SAR di daerah-daerah tersebut. Ya, tapi kalau memang ada akses yang kita sampaikan tadi mungkin melalui darat ya, mungkin agak sulit sekarang daerah tengah. Daerah tengah ini memang untuk jalur darat itu masih terputus. Cuma kita kemarin dropping personil itu melalui udara dan saat ini masih melakukan proses operasi pencarian pertolongan terhadap korban di daerah tengah Aceh. Gitu. Berarti ini untuk wilayah Aceh Tengah ya Pak ya? Kira-kira wilayahnya mana saja Pak? Ya, betul. Ya, untuk Aceh Tengah ini di Aceh Tengah sendiri dan juga di Benar Meriah. Jadi tempat ini 2 kabupaten ini yang memang masih belum bisa ditembus melalui jalur darat. Tapi personil-personil kita sudah berada di sana dan masih melakukan proses operasi pencarian pertolongan begitu. Oke, jadi sampai saat ini memang wilayah Benar Meriah, wilayah Aceh Tengah, termasuk juga dengan Takengon Pak. Bagaimana informasi? Ya, Takengon itu termasuk Aceh Tengah. Jadi Takengon itu adalah Aceh Tengah ya, Aceh Tengah. Nah, jadi secara kabupaten itu adalah Aceh Tengah.
termasuk di dalamnya Takengon begitu. Mhm. Oke, Pak, dalam proses pencarian terhadap orang hilang sampai saat ini, Pak, bantuan apa, Pak, yang saat ini diperlukan oleh tim SAR untuk bisa mengoptimalkan seluruh personil yang ada untuk melakukan proses pencarian, Pak Ibnu? Ya, jadi memang untuk proses pencarian sini memang kita dihadapkan dengan luasnya wilayah ya, luasnya wilayah di Aceh ini ya. Kemudian akses-akses juga yang masih mungkin bisa perlu kita terobos. Sebenarnya kita yang paling penting saat ini adalah alat berat ya, alat berat untuk mengakses jalan darat. Karena yang paling mudah saat ini tempat adalah jalan darat sebenarnya, jalan darat. Maka kita mesti membutuhkan peralatan-peralatan alat berat. Kemudian juga dropping logistik seperti BBM ya, BBM itu juga kita masih agak sulit untuk mendapatkan. Inilah yang pun kita mungkin sedang kita usahakan ya untuk alat berat dan juga BBM untuk pelaksanaan operasi SAR gitu. Oke, jadi minimnya alat berat dan juga pasokan BBM ini yang menjadi salah satu juga kendala kemudian belum optimalnya pencarian terhadap korban yang hilang ya, Pak ya? Ya. Ya, Pak, kalau kita boleh tahu, untuk alat berat sendiri, untuk Provinsi Aceh ini sudah mengerahkan berapa alat berat, Pak? Ya, jadi dari PUPR itu sudah cukup banyak sebenarnya, cukup banyak sekali alat-alat berat ya, karena kita terutama di daerah tengah ini. Daerah tengah itu ada 5 jalur untuk mencapai daerah tengah, seperti Benar Meriah dan Aceh Tengah. Ini sudah cukup banyak sebenarnya dikerahkan oleh PUPR untuk membuka aksesnya. Tapi memang karena medannya yang memang cukup sulit, ya, cukup sulit sekali, mungkin memang membutuhkan ekstra ya, lebih ekstra untuk kebutuhan alat-alat berat ini. Cukup banyak yang sudah dikerahkan oleh pemerintah, terutama dari PUPR. Dan mereka sudah berusaha untuk menembus seluruh daerah ini, begitu. Termasuk juga kesulitan BBM juga ya Pak ya, menjadi kendala ya Pak ya? BBM juga di sana mahal Ya, atau seperti apa? betul. Jadi pasokan BBM seperti umpamanya di daerah-daerah di Aceh Tengah tadi yang saya sampaikan, itu mungkin agak sulit karena tidak ada akses untuk masuk ke daerah tersebut melalui darat ya. Jadi harus melalui mungkin dari udara. Kemarin sudah dilaksanakan oleh Pertamina, tapi apa namanya mungkin masih agak kurang. Jadi mungkin kita ada kesulitan mungkin di bidang itu begitu untuk proses evakuasi korban gitu. Mhm. Untuk wilayah terisolasi Pak, apakah ada laporan juga masih ada beberapa wilayah yang kemudian sampai saat ini juga belum teraliri listrik Pak? Iya, jadi untuk daerah tengah sebenarnya rata-rata belum teraliri listrik ya, karena memang belum ada akses ke jalan darat ke sana. Kemudian juga ini akan sebenarnya ya tidak terlalu terkait dengan proses evakuasi. Sebenarnya kalau kita berfokus pada evakuasi sebenarnya tidak terlalu menyulitkan untuk masalah umpamanya listrik dan lain-lain. Kita berusaha itu menggunakan genset dan juga solar panel ya. Itu kita bisa mengatasi untuk pasokan listrik untuk khusus pencarian dan pertolongan setelah evakuasi gitu. Mhm. Termasuk juga ketersediaan pasokan kantong jenazah juga Pak? Apakah ini juga perlu diperhatikan juga? Ya, untuk pasokan kantong jenazah juga demikian, tapi insya Allah mudah-mudahan masih mencukupi kantong jenazah yang kita miliki dan kita sudah mendropping ke beberapa tempatnya. Kemarin kita menggunakan Hercules mendropping kantong jenazah itu ke daerah Aceh Utara. Alhamdulillah sudah tiba dan kita juga digunakan. Begitu. Mhm. Terakhir Pak, apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan proses pencarian yang sampai saat ini masih terus dilakukan oleh tim SAR untuk Provinsi Aceh sendiri Pak? Ya, jadi seperti saya sampaikan juga artinya untuk kita pelaksanaan operasi SAR ini, pencarian, pertolongan dan evakuasi masih terus kita lakukan dan kita sudah berusaha maksimal, semaksimal mungkin seperti disampaikan oleh Basarnas. Bagi Basarnas tidak ada yang namanya daerah yang tidak bisa kita tempuh, tapi semua daerah dapat insya Allah bisa kita tempuh dan itu menjadi sebuah tantangan dan juga tekad kita supaya semua daerah dapat kita tempuh dan kemudian kita melaksanakan operasi pencarian pertolongan di daerah-daerah tersebut. Ya. Kemudian kita personil, kemudian juga peralatan, itu insya Allah kita kerahkan semuanya untuk pelaksanaan proses evakuasi pencarian dan pertolongan. Begitu. Baik, terima kasih Kepala Kantor SAR Banda Aceh, Ibnu Haris telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring dalam program Breaking News Kompas TV. Terima kasih Pak Ibnu, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.